yang siap menghandle jamaah Al-Hidayah dalam kondisi apapun, siap untuk menjaga sampai titik darah penghabisan. Takbir. Kamera. Ya. Dengan para penjaga ini, insya Allah ibu-ibu jangan khawatir. Karena ada penyapu, ada penjaga, ini sudah terlatih. Baik ilmu batin, ilmu lahir, sudah siap bertempur. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Abdiang. Nah, kali ini videonya melanjutkan dari video yang kemarin ya, yang jalan-jalan dari Mina terakhir. Kemudian sekarang kita menuju ke hotel, pulang ke hotel. Nah, ini sebelumnya ada mengantri untuk naik bus, tapi karena antriannya sangat sulit dan panjang, jadi saya tidak bisa merekamnya. Jadi saya langsung saja merekam itu pada saat saya sudah ada di dalam bis menuju ke hotel di Mispala ya. Nah, untuk selanjutnya ini setelah kita sampai di hotel, saya pribadi ya membersihkan badan, kemudian bersiap-siap. Nanti malamnya itu akan melakukan tawaf ya, tawaf setelah melempar jumroh. Tadi saya sebutkan pada saat di awal ya. Nah, di sini banyak sekali jemaah-jemaah yang tidak mempunyai ini ya, pas kartu lah istilahnya, seperti kartu gelang. Nah, ini biasanya ditangkap oleh polisi karena mereka tidak mempunyai identitas resmi. Biasanya mereka yang tidak memiliki identitas resmi ini tinggalnya bukan di tanah Mina tapi di pinggir jalan ya. Bisa kalian bayangkan bagaimana panasnya, hingga banyak orang-orang yang meninggal itu yang biasanya itu yang tinggalnya di pinggir-pinggir jalan ya, yang meninggal itu. Nah, ini perjalanannya ini ke Mispalah lumayan cukup jauh ya. Di sini masih dijaga oleh para polisi, kemudian banyak yang polisi yang patroli untuk mengecek apakah banyak jemaah haji yang ilegal ya. Ilegal itu yang nggak bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini kita saksikan saja ya. Nah, ini kondisi pada saat di dalam bis menuju ke Hotel Mispala ini campuran ya. Jadi kita itu untuk menuju ke bisnya itu berdesak-desakan karena bis yang disediakannya itu terbatas. Jadi lebih baik kalau ada bis kosong langsung saja masuk ya, jangan menunggu walaupun tercampur dengan rombongan yang lain. Yang jelas bisnya menuju Mispala, kita langsung masuk aja karena nanti akan diturunkan di depan hotel kita. Seperti itu ya. Allahu Akbar. Subhanalladzi. Sahara lana hada. Abu Mukrini. Wa inna. Ila Rabbina. Allahumma. Alhamdulillah jemaah tabligh Al-Hidayah akan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Setelahnya tadi pulang dari Mina melontar Jumratul Ula, Wusta Aqobah,
Mudah-mudahan tawafnya diberikan kelancaran, sa'inya diberikan kelancaran, kesehatan dan kemudahan segalanya. Untuk itu mudah-mudahan kita beres melaksanakan tawaf, ifadah, beres melakukan sa'i, maka selesai sudah perjalanan haji yang wajib dan rukun. Semoga semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjalan satu dia. Berjalan. Mana tangannya? Tangannya. Nah kali ini saya dengan istri saya dan rombongan haji semua akan melaksanakan tawaf ifadah ya, tawaf terakhir setelah lempar jumroh. Di sini lumayan jauh dari hotel menuju ke Masjidil Haram, itu jalan sekitar 3 sampai 4 kilo. Karena kenapa tidak naik bis? Karena pada saat itu tidak ada bis yang beroperasi pada saat hari besar ya, tidak ada yang beroperasi karena semuanya fokus untuk menjemput yang ada di Mina. Kemudian ini di Mispala, tepatnya di bawah jembatan layang ya, di belakang Hotel Jam-Jam Tower. Saya masih berjalan dengan istri saya dengan rombongan. Itu melewati toko-toko banyak di sini, toko-toko biasanya jemaah umroh itu kalau nginep itu hotelnya deket-deket sini. Kalau lagi hajian itu jaraknya jauh, sekitar 3 km ya di belakang deket. Kalau dalam bahasa Indonesia mah kapolseknya gitu ya, pos polisi ada, bukan posnya, kapolres, entah kapolresnya entah kapolseknya gitu, deket. Hotel saya di pinggir kali, di pinggir kantor polisinya ya. Ini jalan masih cukup jauh, jadi tapi untungnya masih ada sedikit hiburan, tidak terasa ya. Kita bisa tengok kiri kanan, di sebelah kiri kanan itu bisa cuci mata, banyak toko, tapi kita tidak mampir karena fokus kita itu sekarang hanya melaksanakan tawaf ifadah ya, supaya beres. Nah ini terus kita berjalan masih jauh ya, di depan itu yang nyala atasnya itu hotel, di belakang Jam-Jam Tower itu masih jauh, berarti kita jalan itu masih jauh ya, cukup jauh. Tapi menurut informasi orang-orang yang umroh itu kebanyakan nginepnya di hotel di sekitar ini ya, di Mispalah, ini Mispalah, daerah Mispalah. Orang Jawa Barat nanti juga pasti akan menginap di Mispalah, tapi bukan Mispalah di sini ya. Kalau hajian itu Mispalahnya Mispalah yang di belakang. Dekat ini ada taman bermain anak-anaknya. Nah nanti saya ada videonya. Hotel saya dekat dengan taman bermain anak-anak ya. Jadi di sana juga walaupun panas ada taman bermain anak-anaknya. Naon teko. Jaraknya memang cukup jauh dari hotel menuju ke Masjidil Haram ini dengan jalan kaki, tapi harus dibiasakan karena tidak ada bis ini selama pelaksanaan haji besarnya ya. Jadi Ibu-ibu hari kesekian sebelum atel ya, ke Arafah, kemudian sampai beberapa hari setelah kita melempar jumroh itu tidak tersedia bis itu tidak tersedia ya. Jadi kita kalau mau ke Masjidil Haram itu dengan cara jalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 kilo. Itu masih mending ya, tidak jalan 3 kilo. Kalau yang di Ajijiyah itu karena jauh, mereka semua menyewa bis untuk datang ke Masjidil Haram. Tapi kalau misalkan yang di Ajijiyah pulang dari Mina itu cuman jalan kaki karena jaraknya sangat dekat. Kalau kami yang di Mispalah itu harus naik bis, akan tetapi kalau mau ke Masjidil Haramnya itu dekat karena jaraknya cuma 3 km, tinggal jalan kaki aja langsung nyampe di Masjidil Haram, asalkan kalian kuat. Jadi berlatih sebelum kalian laksanakan ibadah haji ya. Rek bisa tuh tarutup.
ngasuh uy nya. Haji. Pak Haji masuk ieu. Ayo di dia menang ya. Ide bagus gitu. Naon? Kerudung itu teh apa sih? Oh kain. Kain naon? Iya, sore juga bermanfaat ieu. Hujan euy. Nah, tiba-tiba pada saat kami sudah nyampe di sini, nah di depan sana itu ada polisi ya sedang menjaga. Tadinya saya mengira ada pemeriksaan, tapi ternyata ada orang yang meninggal di pinggir jalan ya. Jadi ditutup sama polisi yang sebelah kiri ini. Nanti di depan ada, di sebelah kiri itu ada orang yang meninggal. Kalau nggak salah saya lihat itu orangnya itu orang India, mungkin karena kelelahan atau bagaimana, atau seharian di luar panas atau bagaimana. Jadi meninggal gitu ya. Jadi di depan itu ada dijaga sama polisi. Nah itu sebelah kiri itu tidak boleh ada orang yang melihat atau pokoknya tidak boleh ada orang yang mengamera lah istilahnya. Kebetulan juga pada saat saya hampir sampai ke Masjidil Haram ini yang akan melaksanakan tawaf, di depan itu sudah azan maghrib ya. Kalau nggak salah azan maghrib atau adzan isya, lupa lagi saya, adzan isya kalau nggak salah ya. Jadi terpotong oleh adzan isya, kemudian saya dan rombongan melaksanakan sholat isya itu di pinggir jalan saja, karena di sana itu ketika mendengar adzan itu langsung sholat saja di dekat-dekat di situ ya, karena kalau tidak ini toko-toko juga di sana tutup, kalau misalkan dengar adzan langsung pada tutup untuk melaksanakan sholat. Ini saya kamera sembunyikan karena di sana kalau ada yang meninggal tidak boleh ada yang merekam ya. Di YouTube ke bawahin yang di sebelah kiri saya ini ada orang yang meninggal, kalau nggak salah saya lihat itu orangnya orang India. Ini orang-orang pada nengok sebelah kiri. Sekian dulu video ibadah haji dari saya, sharing-sharing dari saya, berbagi dari saya. Jangan lupa saksikan video yang lainnya, nantikan juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada keluarga, teman-teman, atau siapalah pokoknya. Tolong ya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.